ya putri-putri cantik-cantik 1 bulan banget lagi loh. kita akan menuju akhir tahun ya. Masih lama. Gua sampai mikir loh ini kayaknya masih belum Bentar lagi hari ulang tahun Ulang teman tahun kita. siapa? Sahabat kita. Siapa Kak? Oh Rian ulang tahun ya? Iya mau ulang tahun. Aku Oh tuh- Rian ulang tahun. Yang keberapa? 52? Aku gak nyangka umur 25 tahun di depan mata tuh gak nyangka banget gitu. Aku berdoa Mas Rian Ibram di usia 41 semoga 40 41 40 41 40 aku, kenapa? Biar apa Kak? Semoga Panjang jodohnya. Panjang jodohnya. iya sepanjang jodohnya sama Putri Indonesia. Gimana maksudnya? Ada. Oh Rian ada yang ditaksir di sini? Ada. Yang mana? Yang mana? Ngomong aja. Barangkali mereka juga belum ada Yang pasangan. dari Jakarta. Enggak, gue teman. yang dari Jakarta. Bercanda sama aku Melis temenan. Ini jangan gitu, deket juga nggak apa-apa. Temenan, silaturahmi Rian tuh itu aneh ya, kalau baik. Udah cepetan Kalau langsung kita saja ojok-ojok, nanti diambil orang. Silaturahmi itu baik. Rian kalau lagi diojok-ojok Ojok, nggak apa-apa. iya Siapa dong. tahu jodoh. Terakhir gue diojok-ojok sama dia juga ujungnya gue hak begitu. Silaturahmi paling penting. Tapi kalau ngomongin silaturahmi kita harus belajar Kenapa sama jadi ke gue sih? bintang lo? tamu kita yang satu Udah ini. dikasih Putri Indonesia. Sudah bercerai dari sang mantan suami tapi Iya. silaturahminya masih baik. Bahkan kabarnya dia menyesal bercerai dari sang. Apakah yang ini juga beliau mantan Putri Indonesia? Oh kita tanya langsung. Mas Sayu Anastasia di pagi. Anastasia. Selamat pagi Bu Mas Sayu. Oh cantik Silakan Ibu banget. sayang. Silakan ini Mas Sayu nih. Tuh. Mas Udah Ayu tinggi-tinggi makin lama banget ya? makin kurus Iya. deh. Enggak loh. Makin kurus. Enggak. Semakin Apa ini cantik, juga? semakin glowing. Ini lebih gemetar. Olahraganya seminggu 10 kali ya? Lebih Setiap sehat. hari. Oh setiap hari. Dia mah fit banget ya. Katanya bener gak sih? Aku gak tahu benar atau enggak. Kenapa? Olahraga setiap hari itu gak boleh katanya. Enggak, aku cuma treadmill aja. Oh Katanya ternyata. gak boleh treadmill juga kata dokter-dokter ya. aku Kata juga. siapa? Kata dokter Kenapa kesehatan. olahraga setiap hari itu ada tujuannya orang pengen lebih sehat, Sirik ya? pengen lebih sehat atau ingin melepaskan segala penat Iya. yang ada termasuk penyesalan dalam urusan rumah tangga. Mas Sayu jangan dijawab, kami semua ucapkan terima kasih. Kita masih lihat ini dia Mas Sayu yang akui menyesal Putri boleh duduk, bercerai. Ini dia. Jadi aku bertanya sama Kak Mas Sayu, kenapa kurus banget? Kak Dewi jawab patah hati. Betul. Hah? Patah hati sih. Kok kata aku sih, King? Kata Kata siapa? Mas Rian. Aku kata tukang gendang. Mas Sayu, ini tuh pertanyaannya tuh bisa dua loh. Menyesal karena memutuskan bercerai atau menyesal bercerai dari lembu? Menyesal memutuskan bercerai. Jadi bukan karena orangnya tapi keputusannya. Iya, keputusannya. Apa yang bikin nyesel? Karena itu kan berimpact sama anak ya. Oh, lebih ke anak ya? Lebih ke anak gitu. Terus apa namanya? Ya setelah merasakan hampir 10 tahun ya. 9 tahun lah, 9 tahun. Jadi kepala keluarga itu gak gampang ya. Berperan ganda ya, Kak. Semuanya biasanya kita bareng-bareng gitu kan. Terus tiba-tiba Harus ngurusin dibebanin semuanya sendiri gitu jadi tuh. bapak, jadi ibu. Itu kan jadi kayak perubahan yang drastis. Mungkin awal-awalnya nggak berasa gitu tuh. Cuma sekarang lebih ya berasa. Oke. Kita tuh punya asumsi sih ketika kita lihat tayangan bahwa wah Mas Sayu menyesal untuk bercerai. Kami pikir ini adalah alasannya, tapi mungkin siapa tahu kamu bisa jelaskan. Mas Ayu Anastasia masih sayang mantan suami Lembu Wiworo Jati. Ini katanya soal kemungkinan rujuk. Rujuk nih, rujuk. Oh, Ya kita kan nggak pernah tahu ya namanya jodoh, takdir. Itu kan semua kita nggak pernah tahu. Kalau masih sayang ya pastilah masih sayang. Gimana pun juga kan dia kan bapak dari anak gitu. Dan alhamdulillahnya sampai sekarang kan hubungan kita tuh masih Baik. sangat baik, harus baik baik ya, banget harus gitu ya. kan. Tapi kalau dari Mas Ayu sendiri ada keinginan paling dalam untuk memperbaiki dan kembali lagi nggak? Seperti tadi rujuk katanya. soalnya kalau kalian perhatiin, 3 kali Mas Sayu datang ke sini, pertanyaannya itu jawabannya selalu sama. Kemungkinan rujuk masih ada, masih sayang. Kira-kira ini. Selalu diulang kalimat itu. Aku masih ingat. Iya maksudnya ada nggak emang
pengen banget harus balik? Manusia itu kan boleh berencana ya. Betul. Tapi tetap yang menentukan akan yang di atas gitu. Cuma ya kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu. Tapi udah pernah diobrolin nggak berdua? Nggak, belum. Takut. Oh iya, takut. Kalau kakak bilang hubungannya baik, pasti kan yang namanya ada rasa mungkin perempuan masih atau gimana atau udah kan kalau pengen rujuk berarti masih ada rasa dong. Ya itu, ya rasanya sampai sekarang dari pas masih kita nikah, kalau misalkan kita lagi bareng-bareng, ya rasanya tetap sama, ya kayak keluarga. Oh, oke. Masih respectnya masih Masih ada. hangat. Terus Hangat dalam arti kata, maksudnya tidak sebagai pasangan suami istri ya, maksudnya masih ngobrol, Masih ngobrol, ya. apapun gitu, mau itu masalah kerjaan, mau masalah apa gitu kan. Ya udah Terus- cuma bisa rujuk atau kalau masih ngobrol. tuh di gitu rumah. Wi, kemungkinan rujuk masih bisa lu. Apaan? Rujuk. Gak bisa ya udah kayak kakak adik gak bisa udah bye. Sebentar, maksudnya Kak Dewi rujuk sama yang terakhir. Ya yang mana aja kan ada 3 pilihannya. Apaan sih? Mas Ayu, tapi kalau bicara tentang penyesalan tuh ya, kamu bisa ngomong bahwa kamu punya penyesalan itu udah hati yang sangat besar. Penyesalan apa sih yang terbesar kalau diingat satu aja? Yang ketika kamu sendiri kamu bisa bilang, aku tuh menyesal banget Tahu untuk gitu bercerai. enggak gini. Pertama itu tadi ya, lebih ke anak gitu karena anakku yang tadinya mungkin dia ceria gitu, dia jadi introvert gitu. Jadi sekarang gimana caranya ya kita bener-bener tetap kayak keluarga gitu. Jadi Samara tuh tidak kehilangan sosok ibu sama sosok ayahnya walaupun kita berpisah gitu. Jadi aku pun mau mencari misalkan gitu, aku Iya. mau mencari pasangan lain yang tidak bisa menerima hubungan aku sama mantan suami aku mendingan enggak gitu karena ini menyangkut mental health anak gitu kan. Jadi Mantan kok suami ya, mantan suami belum nikah lagi ya kak? Belum. sama-sama belum Oh ya? sama-sama belum. berarti Jadi buat- masih itu ya. Buat Maksudnya ya kalau masih belum- kemungkinan Iya. betul seperti yang Mas Ayu bilang. Jadi buat kamu tuh yang penting co-parenting lah ya, buat anak tuh yang paling utama. Iya. Iya, of Tapi course. pernah nggak kamu minta maaf sama Samara? Oh pernah. 3 tahun yang lalu. Dia bilang apa? Dia nangis karena kalau aku mikirnya gini, saat itu dia itu kan udah boleh memutuskan dia mau ikut siapa gitu kan, karena kan hak asli sebenarnya ada di aku. Terus aku bilang, kakak Ceces boleh ngobrol nggak, karena menurut Ceces kakak udah cukup dewasa. Kakak pasti bertanya-tanya dalam hati kenapa Ceces sama Babuy itu pisah gitu. Dia diem, dia gini tapi dia sambil nangis gitu. Terus ya akhirnya aku ngejelasin semuanya, aku bilang aku minta maaf. Ya ini semua salah aku yang bikin kamu tuh jadi kayak gini. Karena di luar siapa yang salah, kan yang ngambil keputusan itu aku ya. Makanya aku selalu ngomong sama orang-orang yang misalnya yang mau pisah, gak enak gitu loh, gak enak kayak gini dan harus mikirin perasaan anak juga, apalagi kalau misalkan dia punya anak ya, gitu, gak sesimpel itu, gitu sih, gitu akhirnya Samara ternyata bener itu yang ada dalam hatinya dia. Akhirnya dia cuma diem, dia cuma nangis selama 2 jam. 2 jam kita ngobrol berdua di kamar. Akhirnya udah dia cuma bilang, terus ada lagi nggak yang ngeganjel di hati kakak ini? Pasti kan selama ini kakak nahan ini gitu kan. Terus dia bilang, enggak udah. Ceces minta maaf ya nak, karena Ceces bikin kamu jadi kayak gini. Tapi sampai kapanpun Ceces sama Babuy nggak akan makasih. Ceces sama Babuy nggak akan berubah. Kita akan tetap menjadi keluarga yang utuh. Dan mau siapapun nanti, misalkan one day pasangan Ceces atau pasangannya Babuy gitu, kakak tetap yang pertama dan aku tidak akan bisa
sama orang yang tidak bisa menerima hubungan kita bertiga. Jadi itu juga jadi salah satu alasan untuk Mas Sayu sampai dengan sekarang belum punya pasangan karena pertimbangannya tuh begitu banyak sekali ternyata setelah Iya. bercerai ya. Karena banyak banget, misalnya gini, bukan banyak banget ya, karena Di luar sana. rata-rata gitu kayak mau aku punya pasangan, mereka nggak bisa untuk menerima hubungan aku sama lembu. ya sama lembu gitu. Padahal kan yang aku lakuin itu buat menjaga kesehatan mental anak gitu kan. Buat aku itu jauh lebih penting dibanding kebahagiaan aku sendiri. Tapi kamu berhak bahagia. Iya. Ya aku berhak bahagia, tapi kebahagiaan anakku bikin aku bahagia. Oh wow. Oh, oke. Tidak banyak single fighter yang berpikiran sama seperti kamu. Bahwa ya anak gua harus bahagia dulu baru gua bahagia. Baru gua mau nikah lagi deh kalau semua Tapi syaratnya itulah terpenuhi. ibu, rata-rata ibu seperti itu. Tapi tidak semua ibu. Tapi mau sampai kapan? Ya nggak tahu. Aku udah sampai di tahap ya. Kalau misalnya emang harus sendiri ya sendiri aja. Yang penting Samara happy, aku happy. But are you happy? Are you happy? I am. I Kalau- mean, you should be happy. Iya, tapi kalau as a saya mom, nggak happy, as a perempuan ya. iya. Tapi kalau misalkan lihat anak happy, apa yang lebih bahagia daripada itu? Ya. Aku tahu aku bukan ibu yang sempurna, gitu kan. Aku juga masih harus kerja. Aku kurang waktu buat dia. Tapi as long as dia happy, aku happy. Dan aku sangat mendengarkan dia. Kalau dia aku misalkan punya pacar, kalau dia udah nggak suka sama pacar aku, oke, itu udah red flag buat aku. Ya. Kamu bukan ibu yang sempurna, tapi kamu nggak pernah gagal, sayang. You're not fail. Memang tidak ada yang sempurna kan dunia. Karena tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna Dan manusia. kita berharap kamu bisa menerima ketidaksempurnaan kamu sendiri dengan cara yang sempurna. Amin. Mas Ayu, kita mau kasih lihat sebuah artikel yang satu ini. Mas Sayu Anastasia dan Lembu sembuhkan psikologis anak yang terdampak perceraian. Via, kita mau ke Via dulu boleh ya? Sebagai putri Indonesia terpilih, basic pendidikan kamu adalah psikologi, sarjana psikologi ya, betul? Psychology and Management. Psychology and Management, mohon maaf. Terima kasih untuk relatnya. Advokasi kamu berhubungan dengan kesehatan jiwa, Iya, kesehatan mental. kesehatan mental. Kamu melihatnya seperti apa? Oke, sebenarnya ini sangat relate ya sama inisiasi saya di tahun 2023 mulainya. Jadi karena saya memang belajar psikologi, terus juga have been through a lot of things in my life yang kehilangan orang tua, dan saya melihat bahwa orang di luar sana juga banyak remaja terutama yang kehilangan kedua orang tuanya juga. Dan ya mereka itu memang butuh guidance, butuh arahan, karena kadang ketika remaja ini sudah kehilangan sosok yang mereka andalkan, mereka itu nggak tahu nih arahnya mau kemana, apa purpose in life-nya mereka lagi. Terus mereka jadi insecure, terus juga ngerasa sendiri. Nah itu yang sebenarnya saya bangun di advokasi saya yang namanya First Step Forward. Di situ kita provide workshop, pendampingan, terus juga ada banyak hal lain yang kita provide di situ gitu, mulai dari terapi psikologis juga. Jadi memang dari hal-hal itu harapannya nanti remaja ini tadi tidak salah arah, jadi punya goals-nya lagi, punya passion-nya lagi, tahu skill-nya lagi apa. gitu. Wow, advokasi yang luar biasa. First step forward ya. Pendampingan psikologi memang dibutuhkan, dan kita sekali lagi di sini selalu mengingatkan buat sobat Ambiar bahwa pergi ke mereka yang profesional itu adalah satu hal yang begitu wajar sekali, psikolog, psikiater. Tapi kalau Samara sendiri sempat akhirnya kamu bawa ke psikolog anak kan sih? Belum. Baru bicara hati ke hati. Tapi kalau dampak di sekolah seperti apa? Kalau dia itu jadinya mencari teman yang satu senasib sama dia. Oh, oke. Oh gitu. Ya. Oh, dan ada atau enggak? Ada. Oh. Jadi dia bisa lebih deketnya sama orang. Yang kelihatan tuh dari oh iya, silakan Kak. Ini kan perceraian sudah lama ya. Otomatis seperti kakak kan terbangun komunikasi dengan suami tercinta. Ya, dengan mantan suami. Gue agak apa? Masih tercinta, masih Dengan cinta mantan gak ya? suami. Ya pasti masih cinta, udah pengen rujuk kan. Nah ini gaya parenting kakak bagaimana mengetahui anak lagi dalam keadaan psikisnya lagi kurang bagus,
kondisi bercerai, apakah sudah dikomunikasikan dengan mantan suami? Maksudnya karena dalam kondisi keluarga yang utuh saja, Iya. psikis anak kan bisa naik turun ya. Kan mereka boleh gagal dalam rumah tangga, tapi kan tidak boleh gagal untuk menjadi Membesarkan orang anak. tua. Kalau kita sih lebih ngobrolin kayak pokoknya kita harus punya banyak waktu bertiga Mhm. gitu. Tetap kayak seakan-akan ya emang kita nggak berpisah, kita masih satu rumah, satu sama keluarga. bareng-bareng. Itu tidak ada Iya, apa-apa gitu. iya. Oh gitu. Dan itu yang aku lihat gitu, walaupun marah tuh awalnya kayak yang awkward, aneh gitu kan. Oh, iya. Tapi ya aku bisa ngelihat di mukanya dia kalau ya she's happy. Kita yakin kamu dan Lembu akan memberikan yang terbaik. Pun juga soal pendidikan. Tapi kalau ngomongin soal pendidikan, sesuai dengan title kamu, Putri Indonesia Pendidikan, Rinanda. Perceraian orang tua pasti berdampak kepada anak-anak. Tapi kita berharap semua anak Indonesia bisa mendapatkan pendidikan semaksimal mungkin. Harapan kamu untuk pendidikan anak Indonesia itu apa sih? Iya, tentu aja kalau harapan pasti ingin pendidikan di Indonesia itu maju ya Kak. Membahas tentang pemerataan dan lain sebagainya, tentu aja itu menjadi tugas kita bersama bagaimana cara kita bisa memajukan pendidikan Indonesia. Tapi kalau dikorelasikan lagi sama kasus perceraian dan lain sebagainya, kalau bagi saya sendiri memang pendidikan anak dan kasus perceraian itu adalah dua hal yang berbeda, Betul. tapi memiliki benang merah, ada korelasinya. Jadi misal karena adanya kasus perceraian, psikis anak jadi terganggu, akhirnya cara mereka belajar di sekolah dan di rumah juga berbeda. Iya, karena kita juga bisa bilang bahwa rumah itu adalah sekolah pertama juga bagi anak. Jadi kalau dia merasa tidak nyaman di sekolah pertama dia tidak merasa nyaman di rumah, mungkin itu juga mereka akan merasa terganggu untuk cara belajarnya dan lain sebagainya begitu. Ya. Jadi sebenarnya bagaimana cara mengatasi itu kalau kita bilang tidak bercerai kan juga tidak bisa. Pasti ada alasan sendiri Iya. untuk dalam hal pernikahan pasti ada alasan sendiri seseorang bisa bercerai. Hanya saja kembali lagi bagaimana cara orang tua, cara ayah dan ibu si anak dapat berkomitmen untuk tetap menjaga psikis anak walaupun kemudian mereka harus berpisah. begitu. Betul. Sehingga anak mempunyai tujuan hidup tadi itu ya, Iya, sehingga melakukan pendidikan dengan betul. baik. Seperti yang Karena Dewi bilang ya. bahwa menjadi pasangan suami istri bisa saja gagal, tapi Ya. kalau untuk menjadi orang tua tidak boleh gagal dan banyak juga mereka akhirnya memutuskan untuk berpisah, tapi pendidikan anak tetap menjadi nomor satu dan menjadi anak yang sukses dan juga memiliki adab. Ya, Sobat Ambiar, berbicara mengenai keluarga, keutuhan keluarga kan nggak harus jadi suami istri ya. Silaturahmi mantan suami, mantan istri tetap jadi keluarga. Iya. Kita mau lihat, kamu masih ingat nggak momen ini? Momen antara Mas Ayu bersama Samara dan juga ayahnya, Lembu Wiworo Jati. Ya. Jadi kalau ulang tahun tuh momennya masih kayak begitu? Apa? Momen ulang tahun tuh masih selalu sharing momen barengan? Setiap ulang tahun, kayak ulang tahun aku juga Lembu jam 12 datang ke rumah. Oh ya? Ya karena itu udah kayak tradisi kita dari zaman dulu. Jadi ulang tahunnya Samara, ulang tahunnya Lembu. Mungkin kalau misalkan 5 tahun yang lalu karena Nasi pandemi, manis ya. karena pandemi, Oh, pandemi, 5 oke. tahun yang lalu gitu. Aku bikin kue sendiri. Aku bikin kue sendiri buat ulang tahunnya dia gitu. Kalau misalkan kemarin karena baru banget kan gitu emang kita emang udah rencana sama-sama emang kesana. Jadi setiap ulang tahun kalian tuh jam 12 malam saling memberikan surprise? Tradisi ya. Mas tradisi Ayu. keluarga ya. Sekompak itu ya udah Seru Sempat ya. kepikiran nggak kalau Itu Lembu lucu. punya pasangan Bagus. resmi, kemudian dia nggak bisa lagi datang jam 12 malam untuk kasih ucapan selamat ulang tahun buat kamu? Nggak tahu ya, nggak tahu ya gitu karena dia itu selalu kayak ya pokoknya kalau kita makan bertiga ya kita bertiga. Bertiga aja gitu. Iya, mau itu kayak misalkan lebaran, kalau kayak kemarin kan kayak buka puasa bareng di rumahnya dia gitu. Itu aku ada di situ gitu, kayak lebaran. Ada habis juga? Aku juga ada di situ. Ya udah balikan Udah aja aja, lah. Udah aja mau ngapain. Apalagi sih ya. Setuju nggak teman-teman dari Putri balikan lagi aja ya? Tapi apapun itu, yang paling penting kita belajar dari Mas Ayu, Ngapain, dari hubungannya sama Lembu, yang paling penting sebagai manusia itu cuma satu. Punya orang di samping kanan, kiri, depan, belakang untuk berbagi rasa. Kita kembali setelah kita tetap di pagi-pagi Ambiar. Gege.